bekerja di kebun ya. Kalau kita mau bekerja di kebun, yang pertama yang harus dipersiapkan apa teman-teman? Ya, yang pertama itu kalau kita mau nebas pakai mesin, kita harus asahin dulu ya. Pakai batu asahan. Nah ini mata pisaunya. Kemudian dipastikan mesin-mesin itu tidak ada bermasalah ya, alias bisa dipergunakan dengan BBM-nya juga cukup lengkap misalnya. Kemudian kalau kita mau miring di bawah-bawah pohon sawit itu kan sulit itu untuk mesin, maka ini yang kita asah ya, kita asah. Nah, pisau ini untuk agar lebih mempermudah kita untuk mengerjakan di bawah-bawah pohon sawit, ada rumput-rumput liar yang tumbuh, itu bisa kita bersihkan. Ini mata pisau ini kan ada dua sisi. Di sisi yang satu ini, yang di atas itu tumpul, yang di bawah itu tajam. Kita asahkan yang di bawah, ya kan. Terus kemudian yang di atas ini jangan diasah, karena sisi negatifnya itu di atas, sisi positifnya di bawah. Positif maksud saya itu adalah bertujuan untuk hal yang baik-baik. Jadi kalau kita mau menebas, ya kan tentu yang di bagian bawah ini yang jadi sasaran, ya kan, bukan yang di atas. Nah, kadang-kadang orang salah mempersiapkan, semuanya mau diasah, bagian atas yang negatif diasah, yang di bawah diasah. Jadi analoginya, maksud saya itu kepikiran manusia juga ya. Pikiran manusia itu hal-hal yang positifnya saja yang diasah ya. Jangan kita mengasah hal-hal yang negatif. Ini untuk negatif nih. Yang positif maksud saya itu membuat kebajikan kepada orang lain, membantu orang lain, melakukan hal-hal kemaslahatan yang tujuannya adalah untuk kebaikan orang lain, bukan tujuannya untuk memperkeruh suasana, menjelek-jelekkan orang lain, kemudian juga membuat kegaduhan. Kalau di medsos itu ada ujaran kebencian, ada caci maki, kemudian juga mencela, memfitnah orang lain. Nah ini sisi ini ya, jangan dipergunakan sisi ini, dan jangan dipertajam sisi ini. Dipertajamlah sisi negatif positifnya yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah itu maksud saya tadi. Kemudian juga di segi pengamanan, kalau mesin ini kan rentan dengan kecelakaan pada diri kita sendiri ya. Misalnya kalau kita menggunakan mesin ini, matanya ini kan berputar kencang nih, berputar kencang. Kalau misalnya ada anak-anak batu kerikil yang sebesar ini, kalau kita tidak bisa mengamankan diri kita, maka kita akan terancam dan besar kemungkinan berbahaya bagi diri kita. Ini ya, diplanting anak batu misalnya, terbentur batu-batuan, kemudian dia melempar muka kita, atau mungkin juga potongan-potongan kayu yang pada waktu itu ada di situ. Kita tidak sadar, terbentur, dia melempar muka kita. Saya pernah kejadian, makanya kita gunakan pengamanan. Kita harus pakai helm. Saya bawa helm. Nanti saya ambilkan helm saya. Bentar. Nah, ini helm saya untuk pengamanan di bagian kepala saya. Kadang-kadang itu kita tidak sadar juga, di semak-semak itu ada tawon misalnya, terganggu sarangnya, lalu dia menyerang kita, maka kita sudah dilindungi oleh helm. Kita pasang helm waktu kita menebas rumput, jadi kita sudah cukup aman ya. Dan intinya dari video ini adalah kita harus menganalogikan di kehidupan kita di dalam masyarakat. Kalaupun saya membahas tentang bekerja di kebun, tetapi kan tujuannya itu adalah juga demi kebaikan kita, demi masa depan kita, dan juga demi cara-cara hidup kita, bagaimana melindungi diri, bagaimana menggunakan hal-hal yang positif dan membuangkan hal-hal negatif yang seperti saya katakan tadi. Saya menagikan seperti parang ini, jangan diasah yang negatif dan asahlah yang positif. Jangan diasah ini kalau diasah akan mengena kita. Pancung bini, insya Allah tidak. Ada juga orang yang mengatakan pedang itu jangan tajam ke bawah,
tapi juga tajam ke atas. Nah, itu udah lain lagi pengertiannya tuh, ya. Artinya di dalam masyarakat itu hukum itu berlaku untuk orang kecil, tetapi tebal untuk ke atas. Mudah-mudahan ke depan hukum di negara kita semakin lebih baik. Itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bekerja dengan baik, ya, memprioritaskan hal-hal keamanan pada diri kita, kemudian juga memprioritaskan kebaikan-kebaikan yang akan timbul pada diri kita di dalam kita bekerja. Bekerja itu demi keselamatan kita, juga demi masa depan kita. Nah, sekarang yang lebih penting saya ungkapkan, saya bekerja hari ini adalah kebetulan hari libur, hari Minggu. Kalau hari Minggu ini tidak mengganggu jam kerja. Seperti saya seorang camat, ya kerja saya 24 jam menangani masalah pemerintahan terkait dengan apa, saya sebagai perpanjangan tangan bupati, ya saya harus tahu dari segalanya apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kecamatan saya, yaitu Kecamatan Tebing Lintas. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.